Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi min yawmina hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadri lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusurakum ya ahli darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur wa ya ahlan nur. Wa yabtulu biha saumuhu wa tayammumuhu wa nikahu qabla dukhul. Nah, lihat tuh, batal puasanya. Siapa tuh? Bagi orang yang murtad tadi. Wa yabtulu biha biriddah. Dengan kemurtadan membatalkan puasanya. Orang puasa murtad batal. Wa tayammumu, kalau dia tayamum murtad batal. Wa nikahu, dan nikahnya juga batal. Qabla dukhul wa kadza ba'da dukhul. Sebelum dicampuri itu istrinya batal nikahnya. Begitu juga setelah dicampuri. Tapi kata-kata wa kadza berarti ada khilaf. In lam ya'ud ilal Islam fil iddah. Gini. Kalau setelah dicampur kemudian suaminya murtad atau istrinya murtad wa yadzubillah. Apakah setelah dicampur langsung pisah? Dilihat. Ditunggu sampai kapan? In lam ya'ud ilal Islam fil iddah. Kalau dia enggak kembali memeluk Islam di masa iddahnya. Contoh, masa iddahnya masih ada nih. Kan tadi kan dia terlepas otomatis kalau udah pisah apa? Udah keluar dari agama kan berarti terlepas kan? Pernikahannya pasakh, in pasakh, in. Nah, kalau udah terlepas bagaimana? Nah, tinggal tunggu iddahnya. Kalau dia dalam masa iddah kemudian dia menyesal masuk Islam lagi, maka enggak jadi batal. Ini kalau dicampur, maka hukum Islamnya enggak jadi batal. Hukum nikahnya kembali lagi menjadi suami istri tanpa menikah. Kalau di masa iddah, itu kalau orang yang udah dicampur. Jadi kalau belum dicampur istrinya otomatis enggak bisa balik. Kalau udah dicampur menunggu sampai masa iddahnya kelar. Kalau di masa iddah dia enggak kembali ke Islam, maka terlepas baru pernikahannya. Wala yasihu akdun nikahi, maka tidak sah akad nikahnya. Tidak sah kalau dia akad atau menikahkan orang, misalnya orang tuanya bapaknya non muslim, anaknya mungkin ikut ibunya muslim, anaknya perempuan. Nah tuh anak pengen kawin, bapaknya non muslim, apakah bapaknya boleh jadi wali? Kagak boleh, bapaknya tidak bisa jadi wali. Terus walinya gimana kalau bapaknya non muslim? Bapaknya menjadi wali hakim. Seperti anak zina. Ketika ada perzinahan, itu bapaknya hasil dari mencampuri seorang perempuan sebelum nikah sampai hamil duluan, walaupun setelah itu dikawinin, tetap itu bukan bapaknya. Secara hukum syariat dalam mazhab kita bukan bapaknya. Walaupun mungkin secara biologis mungkin DNA ya bapaknya karena memang dia mencampuri, tapi dalam hukum syariat tidak. Hubungan di luar pernikahan maka tidak dinisbatkan ke orang tua, enggak dinisbatkan ke bapaknya, tapi bin ibunya. Nah terus walinya siapa ntar? Walinya wali hakim. Walinya wali hakim nanti. Hakim yang menikahkan. Bapaknya nggak boleh kucuk-kucuk maju kemudian menjadi walinya. Ini anak saya. Lah ente kan campuri sebelum nikah.
Berarti kalau belum nikah tuh anak, ini yang perempuan ya, yang butuh wali perempuan. Berarti itu anak nggak nisbat ke bapaknya. Nah, tapi Ustaz kalau anak kedua gimana? Ya kalau sudah dinikahkan anak kedua ya nisbat ke bapaknya. Tapi kalau dia belum dinikahkan, maka tidak dinisbatkan ke bapaknya, tapi kembali ke wali hakim. Ini terjadi banyak. Ustaz, tapi kan malu Ustaz. Kalau terjadi, misalnya begitu ada kasus, ya, malu. Kalau misalnya anak saya tahu, saya udah menjaga nih dari anak saya supaya dia nggak tahu ini anak zina. Saya udah jaga, tapi kalau misalnya pakai wali hakim dia tahu Ustaz gimana nih perasaan anak saya. Ya ente baru ngomong perasaan anak saya, ente dulu kenapa? Anak orang ente zinain. Anggap itu sanksi dari Allah. Anggap sanksi dari Allah. Gak boleh, makanya berat. Orang yang zina itu di dunia saja sudah kena imbas. Makanya pakai wali hakim deh. Ya, nanti kalau ada kasus juga tahkim. Tahkim itu jadi ada namanya wali hakim, ada muhakam. Muhakam itu misalnya seorang tokoh agama dengan kedua belah nih laki-laki dan perempuan menarik satu orang, ya Habib atau ya Ustadz atau Kiai, saya minta engkau menjadi wali hakim. Namanya wali muhakam. Itu pun boleh. Tapi itu masih ada aturannya. Kalau di satu tempat di situ nggak ada wali hakimnya, baru boleh pakai wali muhakam. Ya, nggak boleh kalau ada wali hakim langsung pakai wali muhakam. Ya jangan. Ya, nanti bisa kacau ini. Nah, gara-gara gitu akhir orang menggampangkan perzina. Yang kalau udah terjadi bagaimana? Ya tobat pada Allah. Ngomong saja dengan baik-baik, kasih pengertian. Ya, karena kita tobat sama Allah ya, tinggal kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.